Shalom Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Semangat, semangat, sukacita, sukacita. Mazmur 113 ayat 2 berkata, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Kita percaya saat nama Tuhan diagungkan dan dimasyhurkan, maka kuasa Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Ada mujizat, ada pemulihan, ada berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online kita. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua dipelihara oleh Tuhan, amin. Amin. Sebab dia Tuhan Raja segala Raja. Pemazmur mengatakan, Mazmur 95 ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah, amin. Amin. Dia layak menerima pujian kita. Dia Allah yang sangat baik, penuh kasih, dalamnya samudra tak bisa menandingi kasihnya Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakra
Haleluya. Sungguh kita merasakan damai sejahtera yang mengalir saat kita memuji Dia, kita menyembah Dia, perjumpaan dengan Dia. Itulah yang kita rindukan setiap saat. Mari kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan, memberi hati, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Kita duduk sujud menyembah kepada Tuhan. Kita kagumi Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu,
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapat mengalami sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, sungguh indah hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Anggur baru Tuhan curahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh indah Engkau Allah kami yang hidup. Raja segala raja, kami sembah selamanya Tuhan, kami tinggikan Engkau. Nama Yesus Kristus selalu Tuhan kami puja, dan kami jadikan Raja Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan menjadi penuntun Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ada kuasa dari Tuhan sendiri yang menyampaikannya Tuhan. Kebenaran Allah kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau mengurapi beliau menyampaikannya. Firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami. Biarlah mata rohani kami bisa melihat dan mengerti apa yang disampaikan. Kami percaya Tuhan sendiri berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan kami terima dengan sukacita. Kami naikkan pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom untuk GKPB MDC Bogor. Salam sehat untuk seluruh saudara, semua jemaat. Tetap semangat, tetap sukacita senantiasa. Mother Teresa atau Bunda Teresa yang terkenal dari Kalkuta merupakan seorang yang dikenal di mana-mana karena pelayanannya kepada orang-orang yang menderita dan yang miskin di Kalkuta, India. Suatu kali ia ditanya oleh seorang wartawan, "Bagaimana engkau bisa memiliki kasih yang demikian besar untuk orang-orang yang menderita, yang miskin?" Menjawab pertanyaan tersebut, ia mengatakan demikian, "Aku tidak memiliki kasih yang besar bagi orang-orang menderita dan miskin. Aku hanya mengasihi Yesus. Dan Tuhan Yesus yang aku kasihi itu sangat mengasihi orang-orang miskin dan menderita itu. Itulah sebabnya aku juga mengasihi mereka." Saudara, apa yang paling memenuhi hati seseorang akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Bahkan apa yang paling dicintainya menentukan juga arah dan jalan hidupnya. Hal itu nampak jelas di dalam kehidupan Bunda Teresa. Dan hal itu juga nampak jelas di dalam kehidupan Rasul Paulus. Baik Bunda Teresa maupun Rasul Paulus adalah orang-orang yang mengerti panggilan dan hidup sepenuhnya di dalam panggilannya. Mereka orang yang mengerti bahwa mereka dipanggil bukan untuk melakukan suatu tugas, bukan dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan saja, melainkan dipanggil untuk hidup bagi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, apakah tandanya bahwa seseorang itu hidup sepenuhnya di dalam panggilan Tuhan dan bukan sekedar hidup untuk mengejar popularitas atau hidup untuk mencari keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri? Nah, yang pertama, saudara, hidup di dalam hubungan dengan Tuhan yang dikasihinya. Kita harus mengerti bahwa dasar dari hubungan pribadi kita dengan Kristus itu merupakan awal dari kehidupan rohani kita.
merupakan awal dari kehidupan kita di dalam panggilannya. Paulus tidak diberi pengajaran lebih dahulu tentang doktrin atau dilatih lebih dahulu tentang apa dan bagaimana menyampaikan berita baik. Yang terjadi adalah ia mengalami jamahan kasih Tuhan yang membuat hidupnya dibaharui sepenuhnya. Sehingga ia dibawa ke dalam hubungan dengan Yesus Kristus yang demikian kuatnya. Hubungan yang baru dengan Kristus itulah yang melandasi dan mengawali serta menjadi alasan utama bagi Paulus untuk melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan di Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia, maksudnya Kristus, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus menyadari bahwa panggilan atas hidupnya adalah panggilan karena kasih Kristus atas hidupnya. Dia dipanggil karena kasih Kristus. Dan dia hidup di dalam panggilan untuk mengasihi Kristus melebihi dari segalanya. Tidak akan ada apapun yang terjadi bila tidak diawali dengan hubungan pribadi kita dengan Kristus Yesus Tuhan. Paulus dikhususkan untuk seseorang, bukan untuk suatu pekerjaan atau tugas. Dia sepenuhnya milik Yesus Kristus. Dia tidak melihat atau mencari hal yang lain. Dia hidup bukan untuk yang lain. Dia hidup hanya untuk Kristus, Yesus Tuhan itu sendiri saja. Hal ini nampak dari apa yang Paulus katakan tentang Yesus. Dikatakan di 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan, kata Paulus, untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ikatan kasih Tuhan mengikat Paulus demikian kuatnya, sehingga baginya hanya ada Yesus Kristus saja, tidak ada yang lain. Baginya hanya Yesus itu saja yang menarik dirinya, bahkan yang memotivasi dirinya untuk melakukan banyak hal bagi dia. Hanya Yesus yang terlihat, hanya Dia yang menjadi tujuan, hanya Dia yang menjadi alasan. Singkatnya, Paulus ingin mengatakan bahwa hanya Kristus saja yang aku perlu tahu. Selebihnya, aku tidak terlalu begitu peduli. Fokusnya yang demikian kuat mengingatkan kita pada orang yang sedang jatuh cinta. Hal yang tidak suka untuk dilakukan oleh orang tersebut dapat berubah menjadi hal yang menyenangkan bila dilakukan karena kekasih hatinya. Seperti kisah seorang remaja yang ketika di rumah, bila ia kebagian jadwal cuci piring, ia paling sulit untuk melaksanakannya. Mengapa? Karena ia tidak suka dengan pekerjaan itu. Ibunya seringkali memarahi karena ia menelantarkan tugas yang seharusnya ia lakukan. Namun suatu hari ketika ibunya sedang marah-marah karena anak ini tidak bersedia melakukan tugas cuci piringnya, tiba-tiba telepon berdering dan rupanya dari kekasih hatinya yang memanggilnya untuk datang ke rumah sang gadis tersebut. Dengan bergegas, ia menuju rumah sang kekasih. Begitu sampai di rumahnya, ia melihat kekasih hatinya sedang sibuk mencuci piring.
Kekasihnya memanggilnya untuk membantu mencuci piring yang menumpuk. Dan tanpa pikir panjang, pemuda ini segera menyingsingkan lengan bajunya dan mencuci semua piring yang ada dengan semangat, dengan wajah yang berseri-seri. Saudara, kasih menyebabkan orang dapat mengalami perubahan arah dan tujuan hidupnya. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi sebelum kita memasuki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita belum sungguh-sungguh dapat hidup sesuai dengan panggilannya. Kita belum dapat sungguh-sungguh hidup mengikuti kehendaknya. Mungkin kita sibuk pelayanan ini dan itu, melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tetapi bila hal itu tidak lahir dari hubungan dengannya, mungkin kita tidak sedang memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi kita sedang mengejar ambisi pribadi atau melakukan hal yang kita inginkan atau yang kita anggap baik. Mungkin saja kita sedang melakukan sesuatu yang kita pandang ini bagus, this is good ideas. Tetapi kalau itu bukan God's idea, kalau itu bukan idenya Tuhan, maka kita sedang menjauh daripadanya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita hidup di dalam panggilan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan ini. Yang kedua, yaitu hidup mengikuti jejak langkah Tuhan di dalam hidup kita ini. Tuhan ingin dekat dengan kita umatnya, agar ia dapat senantiasa memimpin umatnya sepanjang perjalanan hidup yang pelik dan penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Kehadiran Tuhan yang menuntun hidup kita itu adalah jaminan bagi kita untuk kita mengalami kemenangan dan berkat-berkat-Nya. Hanya saja menariknya, Tuhan tidak selalu membawa kita di jalan yang mudah, di jalan yang singkat. Kadang-kadang, alih-alih membawa kita di jalan yang singkat dan mudah, ia membawa kita berputar lewat jalan yang berliku-liku dan panjang untuk waktu yang lebih lama dan sulit guna menyiapkan diri kita menghadapi pertempuran-pertempuran, masalah-masalah yang ada di depan kita. Diizinkannya kita berputar seperti demikian. Kecenderungan manusiawi kita lebih menginginkan yang cepat, mudah, dan tidak sulit. Padahal mengikuti Tuhan sekalipun terasa sulit dan muter-muter, itu adalah yang terbaik. Di dalam perjalanan mendaki gunung ketika saya masih di sekolah menengah, saya dan teman-teman pada waktu itu tersesat ketika dalam perjalanan pulang. Hanya karena mengikuti ajakan seorang teman yang juga baru pertama kali itu mendaki gunung tersebut. Dia tidak tahu apa-apa juga, sama dengan kami semua. Tapi dia merasa tahu untuk menemukan jalan pintas yang lebih dekat. Dan kita semua mengikutinya. Akibatnya bukan lebih cepat dan singkat, tetapi perjalanan itu menjadi perjalanan yang lebih lama, lebih melelahkan, lebih berbahaya. Untung tidak terjadi apa-apa dan dapat tiba di tujuan. Sekalipun penuh dengan penderitaan, kelelahan karena sepanjang perjalanan yang demikian panjangnya. Saudara, mempertahankan jalan yang harus kita tempuh tetap benar hanya dengan mengandalkan pengalaman, apalagi perasaan,
akan dengan mudah menyesatkan diri kita. Bila menempuh perjalanan biasa saja tidak mudah, apalagi perjalanan kehidupan yang penuh kesulitan dan tantangan ini. Nah, kalau perjalanan yang biasa begitu saja dengan mudah dapat menyesatkan kita, apalagi menempuh perjalanan kehidupan yang penuh lika-liku dan tantangan ini. Daud orang yang dikenal dekat dengan Tuhan. Disebut sebagai a man after my own heart. Orang yang dekat di hati Tuhan. Hidupnya penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tetapi ia dapat selalu lolos berkemenangan selama perjalanan hidupnya. Sehingga ia menapaki perjalanan hidupnya dari lembah yang paling rendah dan kelam sampai ke puncak sukses yang paling tinggi dan bertahan turun-temurun. Apa rahasia hidupnya? Disebutkan di Mazmur pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima demikian. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Daud berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Kata Ibrani untuk jejak secara harafiah dapat berarti jalan roda. Atau biasa kita mengenal dengan istilah jalan setapak. Yaitu jalan yang sudah pernah dilalui berkali-kali. Sehingga meninggalkan jejak. Jalan setapak itu menjadi semacam petunjuk jalan. Untuk mereka yang melalui daerah tersebut. Itu adalah jalan yang harus diikuti. Supaya tidak tersesat. Di dalam hidupnya, Daud bertekad untuk tetap berada di jalan Tuhan, apapun yang terjadi. Itu pula yang seharusnya kita jalani dalam hidup ini, yaitu memastikan bahwa sepanjang umur hidup kita mengikuti jejak langkah Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, yang telah diberikannya kepada kita. Nah saudara, orang yang mengerti hidup dalam panggilan Tuhan sepenuhnya adalah orang yang di dalam hidupnya senantiasa berusaha untuk berada di dalam jalan Tuhan. Untuk senantiasa berada di jalan mengikuti langkah kaki Tuhan. Dan agar tetap berada di jalan Tuhan. Maka yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah hati. Hati kita. Apa yang ada di dalam hati itu penting. Di ayat tadi 1-3, Daud sangat memahami. Dia mengatakan tentang pentingnya menjaga hati. Sehingga di dalam doanya, ia lebih dahulu memastikan bahwa ia akan selalu menjaga kemurnian hatinya. Dikatakan di Mazmur tadi, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, beri telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu.
daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, kata Daud, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Daud mengetahui bahwa penghakiman Tuhan tidak dapat dikelabui dan diselewengkan dengan apapun. Kemampuan Daud menapaki karirnya, perjalanan hidupnya, dari tingkat level yang paling rendah sampai pada posisi tertinggi sebagai Raja Israel. Antara lain adalah karena ia dapat senantiasa menjaga hatinya. Sekalipun ia pernah jatuh dalam dosa yang demikian dalam karena perzinahan dan pembunuhan, namun ia tidak mengeraskan hatinya. Ia rela merendahkan hati untuk mengakui kesalahannya, bertobat dan memperbaiki perbuatannya. Mungkin ada orang yang berkata, tapi aku tidak pernah melakukan dosa seperti Daud. Tetapi bila hatinya sombong dan keras, sehingga tidak bersedia merendahkan hati dan mengakui kesalahannya, maka hidupnya akan berakhir menyedihkan, seperti Saul yang kehilangan tahtanya. Hati kita ibarat seperti gudang penyimpanan harta milik kita. Dan kita harus memastikan bahwa di gudang tersebut tidak terdapat barang-barang cemar atau dosa, pelanggaran yang tersembunyi. Jangan sampai itu ada di situ. Karena bila itu yang tersimpan di dalam perbendaharaan kita dan tidak segera kita buang, tidak segera kita bersihkan, itu akan mencemarkan seluruh kehidupan kita. Bila itu yang terjadi, maka hidup kita akan hancur dengan sendirinya. Tidak perlu menghadapi musuh yang besar. Tidak menghadapi musuh pun hidupnya akan hancur. Karena ada musuh tersembunyi di dalam dirinya, yaitu di dalam hati itu sendiri. Itu sebabnya Daud menyadari bahwa berdoa pun memohon pertolongan Tuhan akan percuma bila hatinya tidak murni dan tulus. Jadi sebelum Daud meminta pertolongan Tuhan untuk hal-hal lain, lebih dahulu ia minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Ia ingin memastikan hatinya murni bersih, tanpa dosa dan cacat dan celah. Bukankah Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang dapat terus berjalan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jejak langkah kaki Tuhan di dalam panggilan hidupnya, adalah orang yang mengerti bagaimana ia harus menjaga hatinya setiap hari di dalam hidupnya. Tapi yang kedua, orang yang mau terus berjalan mengikuti jalan Tuhan adalah orang yang seperti Daud, orang yang mengerti bagaimana menjaga kata-kata, menjaga lidah, menjaga apa yang dikatakan. Daud mengatakan, dengar doaku dari bibir yang tidak menipu. Lebih lanjut dia katakan, mulutku tidak terlanjur. Dalam bahasa Inggris, my mouth shall not transgress. Atau dalam bahasa aslinya crossover, yang artinya kelepasan. Tak terkendali, keluar batas, melampaui batas yang seharusnya. Memang betul bahwa lidah kita itu mudah sekali terpleset. Mudah sekali kelepasan, sehingga keluar batas dan akibatnya
dapat menghancurkan. Itu sebabnya lidah kita harus dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, itu dapat merusak seluruh kehidupan kita. Bukankah di Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga mengatakan demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, lidah, perkataan kita, itu dapat mempengaruhi seluruh hidup kita. Dikatakan orang yang tidak bersalah dalam perkataannya. Artinya dapat mengendalikan lidahnya. Orang yang banyak salah dalam perkataannya itu orang yang tidak dapat mengendalikan lidahnya. Nah, orang yang tidak bersalah dalam perkataannya yang dapat mengendalikan perkataannya itu adalah orang yang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Hebat ya. Tubuh dalam bahasa aslinya soma, yang artinya juga adalah kehidupan di dalam tubuh ini, di dalam daging ini, kehidupan di dalam daging ini. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi lidah memberikan kepada kita gambaran tentang sifat dasar kita yang lahir dari keberadaan kita di dalam keberdosaan. Tuhan bekerja untuk mengubah kehidupan kita dari dalam keluar. Itu sebabnya anugerahnya diberikan kepada kita. Dan ketika anugerahnya sampai atas hidup kita, diberikannya Roh Kudus kepada kita, bekerja di dalam hati kita. Bukan hanya membawa kita untuk bertobat dan mengenal Yesus, tetapi ia menyucikan dan membaharui hati. Saat itu dia juga memampukan kita untuk hidup dalam pengendalian diri. Sehingga orang akan dapat hidup mengendalikan lidahnya. Dengan mengucapkan kata-kata yang benar. Kata-kata yang menyenangkan Tuhan. Dan bukan kata-kata yang tidak benar. Bukan kata-kata yang kotor. Bukan kata-kata yang mendukakan hati Tuhan. Karenanya lidah itu harus dikendalikan. Kenapa? Itu bagian dari tubuh kita yang harus dikendalikan. Kita bersyukur Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita, menolong kita dapat mengendalikan diri, termasuk mengendalikan lidah. Lidah dapat menghasilkan hal yang besar, tapi juga dapat menjadi seperti api yang menghancurkan. Sama seperti api bila terlanjur besar akan sulit dikendalikan. Dan bila menghancurkan maka kerusakannya tidak mudah dikembalikan kepada keadaan semula. Itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus setiap saat untuk menolong kita belajar mengendalikan diri. Sehingga dengan demikian kita dapat mengendalikan perkataan kita. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan yang semakin bertambah untuk kita dapat mengendalikan apa yang kita katakan. Jadi saudara, untuk kita tetap dapat berjalan di dalam jejak Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dalam hidup kita. Jaga perkataan kita. Tapi yang ketiga, yaitu juga jaga kaki kita atau langkah kita. Seperti tadi dikatakan oleh Daud, langkahku tetap mengikuti jejakmu.
Kakiku tidak goyang. Kaki berhubungan dengan jalan yang kita pilih. Dan jalan berkaitan dengan arah dan tujuan. Jejak seperti tadi dikatakan terjemahannya adalah jalan roda. Seperti jalan setapak itu. Jalan yang sudah pernah dilalui berkali-kali. Sehingga meninggalkan jejak. Itu yang harus diikuti supaya tidak tersesat. Hanya saja seringkali kita memutuskan bukan berdasarkan apa yang harus. Tetapi kita seringkali memutuskan karena kita merasa benar bahwa ini yang aku mau lakukan. Seringkali kita memutuskan berjalan bukan sesuai dengan jalan Tuhan. Tetapi jalan kita sendiri. Itu masalahnya. Alkitab mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Artinya untuk kita menjalani hidup kita sehari-hari. Baik dalam rumah tangga, baik di dalam pergaulan di masyarakat, baik di dalam pekerjaan. Apa saja yang kita kerjakan dan bagaimana kita melakukannya. Tidak boleh karena menuruti apa yang kita ingin. Tetapi harus karena kita mengikuti jalan Tuhan. Karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Saudara pastikan di dalam hidup kita hidup dengan maksimal dan bermakna. Meaningful. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang maksimal. Hidup yang juga bermakna meaningful. Bukan hidup sesuai keinginan kita. Tetapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan karena kita menginginkan, tetapi karena kita tahu Tuhan menginginkan untuk aku melakukannya. Bukan sesuai rancangan kita, tetapi sesuai rancangannya. Bukan sesuai dengan cara dan jalan kita, tapi sesuai dengan jalan-jalannya. Karena itu pastikan saudara, bahwa di dalam hidup kita yang tidak lama, yang sementara, yang fana ini, kita hidup maksimal. Kita menjalani kehidupan yang berarti, yang meaningful. Dengan kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami dipanggil oleh pribadi yang agung, pribadi yang ajaib dan heran, yang mengasihi kami dengan luar biasa, yang ketika kami masih berada di dalam keadaan berdosa, Engkau telah rela mati bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami di dalam kehidupan kami, di dalam anugerah-Mu yang besar ini, untuk kami hidup mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Untuk kami hidup di dalam hubungan yang akrab dan intim dengan Engkau, melebihi dari segala hal yang kami inginkan. Bahkan melebihi dari segala hal yang kami perlukan dalam hidup ini. Karena Engkau saja yang paling kami inginkan dan paling kami perlukan di dalam kehidupan ini. Tuntun hidup kami umat-Mu, tuntun gereja-Mu ya Tuhan, untuk dapat senantiasa hidup di dalam kasih kepada-Mu. Dan dari hubungan kasih kepada-Mu itulah kami melakukan banyak hal seperti yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Tuhan berkati gereja-Mu, GKPB MDC Bogor. Biar kiranya di dalam perjalanan mereka menapaki panggilan Tuhan dalam hidup mereka.
kasih-Mu nyata. Kuasa-Mu Tuhan menyertai mereka. Dan biar di dalam perjalanan hidup mereka, hanya Engkau saja yang menjadi yang paling utama. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di sini. Berkati semua umat-Mu yang menyaksikan siaran ini. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan dan tidak berkekurangan karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saat yang indah buat kita memberikan persembahan buat Tuhan. Saya percaya ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sungguh amat baik buat kita. Persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan melalui transfer kepada nomor rekening yang ada di layar. Mari kita meninggikan Tuhan dan memberi dengan sukacita. Kita berdoa sebelumnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan yang memelihara kami hari lepas hari. Sungguh Tuhan, hati kami selalu mengingat kebaikan Tuhan dan saat ini kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberi dengan sukacita dan sukarela dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Setelah sekian lama kita tidak beribadah secara onsite atau tatap muka, maka saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk kita bisa beribadah kembali dengan tatap muka atau onsite. Adapun ibadah onsite ini kita rencanakan setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, saudara. Dan untuk syarat-syaratnya saudara beribadah onsite tersebut adalah saudara sudah berusia lebih dari 15 tahun. Sudah divaksin 2 kali. Saudara juga dalam keadaan yang sehat dan prima. Di samping itu memakai masker double. Dan kemudian mengisi form assessment sesuai dengan link yang tertera pada layar. Ayo saudara, kita kembali bersemangat untuk ibadah tatap muka ini. Saya percaya ketika kita kembali bersama-sama beribadah, di situ saudara kita akan menemukan hadirat Tuhan. Di situ secara pribadi kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah minggu depan, 16 Oktober 2021, akan dilayani oleh Pastor Lambert Lois. Ibadah sudah dapat diakses mulai pukul 5 sore. Bapak Ibu bisa mengajak saudara, sahabat, kerabat Bapak Ibu untuk sama-sama mengikuti ibadah ini. Doa fajar dilakukan setiap hari Senin pukul 05.30 pagi. Doa Rabu dilakukan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Mari Bapak Ibu kita tetap berdoa. Kita tetap mengajak teman-teman kita, sahabat kita yang lain untuk mengikuti doa online ini. Tetap semangat berdoa di tengah-tengah masa yang sulit ini. Doa puasa jemaat bulan ini diadakan hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 2 siang via Zoom. Kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa puasa jemaat ini. Dan bagi para pelayan diwajibkan untuk mengikuti DPJ ini. Mari Bapak Ibu kita tetap mengikuti kesan online dengan penuh sukacita dan semangat. Tetap semangat menjangkau jiwa-jiwa. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kesan online dapat menghubungi sekretariat. Ibadah sekolah minggu dilakukan setiap minggunya melalui Zoom. Bagi adik-adik yang belum mengikuti sekolah minggu, dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Ya Bapak Ibu Saudara, pohon dikenal dari buahnya. Saat Bapak Ibu tetap tinggal di dalam panggilan Tuhan, maka Bapak Ibu terus akan menghasilkan buah-buah kebenaran dan jiwa-jiwa. Terima kasih buat Pak Petrus Nawawi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, pelayanan, bahkan jemaat yang Bapak pimpin di MDC Bandung. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan pokok kehidupan menopang dan terus menguatkan setiap kita untuk terus bertumbuh dan tetap menghasilkan buah. Di dalam kebenarannya, saudara terus akan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan melindungi saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya, jadilah berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin.